Hai Sobat Olahraga, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif di dunia olahraga. Tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Jika berbicara mengenai olahraga, kita pasti identik dengan kegiatan fisik yang dapat menghasilkan keringat. Padahal tidak semua olahraga itu dapat membuat kita berkeringat loh sobat olahraga. Salah satunya olahraga berenang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di dalam air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Dan renang merupakan salah satu olahraga yang paling menyenangkan dan juga mempunyai banyak manfaat bagi tubuh. Dalam beberapa kondisi, olahraga renang juga berfungsi sebagai terapi penyembuhan suatu penyakit. Olahraga ini juga cocok untuk semua usia, mulai dari dewasa hingga anak-anak. Nah, kali ini Minsport akan ngobrol-ngobrol seru dengan seorang swim coach dari Amarta Aquatic Malang. Oke, namaku Mirza Ratna Malina, biasa dipanggil Ica, kegiatan sehari-hari sebagai personal trainer swimming. Biasanya aku ngelatih anak-anak baby sampai dewasa. Menyukai dunia olahraga ya. Saya mulai dari kecil sih, aku udah di dunia berenang karena kebetulan papaku itu pelatih berenang, jadi mulai 6 bulan pun aku udah dicemplungin papaku ke dalam kolam renang. Jadi pada saat anak-anak sampai aku SMP, itu aku jadi atlet renang. Terus begitu mulai SMA, karena prestasi kalah sama adikku, jadi aku berpindah haluan ke basket. Tapi setelah dari dunia basket pun aku akhirnya balik ke dunia renang jadi pelatih. Itu mulai terjun lagi jadi di dunia renang itu jadi pelatih, jadi asistennya papaku itu mulai tahun 2006. Terus sampai kuliah pun masih double, jadi atlet basket sama jadi asistennya papaku di dunia renang. Terus tahun 2012 saya sama adikku yang kebetulan atlet nasional juga, itu kita mendirikan klub renang tahun 2012 sampai sekarang kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya kita membuka beberapa bagian. Jadi kayak kita ada klub, ada swimming school, ada kerjasama dengan international school juga, kayak gitu. Pada saat usia muda pun, aku lupa aku umur berapa, jadi pada saat tahun 2007 aku maba, itu udah jadi asistennya papaku, udah jadi asisten ke kejuaraan nasional segala macam. Jadi kayak pengen gitu loh jadi kayak papaku sebenarnya waktu itu. Jadi 2009 udah mewakili tim Kota Malang, 2010 juga udah bawa tim juga sampai ke level Porprov pun aku udah jadi pelatih. Jadi sampai sekarang pun ya saya menikmati aja jadi pelatih renang karena ketemu anak-anak itu buat aku menyenangkan sih, dengan segala masalah dan segala macam problematikanya anak-anak dan remaja itu aku seneng banget di dunia ini. Oke, aku ngambil lisensi pertama itu tahun 2010, itu aku masih kuliah tahun ketiga. Itu karena kebetulan atlet yang kami pegang di klub saya sebelum saya mendirikan klub yang saya sendiri ini, itu kebetulan prestasinya udah lumayan bagus dan beberapa dari mereka udah masuk jadi atlet Puslada PON. Sehingga kayaknya seru nih kalau bisa jadi pelatih nasional. Itu cita-citaku sih jadi pelatih nasional, meskipun sampai detik ini belum nyampe lah prestasinya kayak papaku atau adikku di level nasional. Cuman aku berharap dengan tim yang udah tak bikin sekarang, kita bisa lah nanti memberi warna bagi dunia renang nasional, khususnya untuk di Malang kayak gitu. Dari hobi aku sempat jadi atlet juga, tapi karena jadi atlet renang nggak terlalu berhasil ya. Ya meskipun pernah juara di event-event kecil gitu, tapi bisa membawa anak-anak didikku menjadi atlet yang lebih baik dari aku, itu hal yang membanggakan dan
membahagiakan sih buat aku. Dan pengen mereka dari berenang itu mereka mendapatkan manfaat-manfaatnya seperti kayak disiplin, kesehatannya jadi lebih baik, terus mereka bisa mendapatkan sekolah yang mereka mau dari berenang. Dan bahkan terakhir ada atletku yang saya pegang tahun kemarin, beberapa juga udah jadi lolos jadi anggota TNI kayak gitu kan. Itu merasa kayak wah ini karena mereka punya prestasi dari buah yang kita lakukan sehari-hari, mereka bisa menggapai mimpinya kayak gitu. Kalau misalnya pengen jadi atlet nih, atau misalnya anaknya udah dikasih kegiatan dari kecil, minimal pada saat mereka dari kecil, biasanya kan mereka mulai berenang umur 4 tahun, untuk di swim school tuh 4 tahun. Itu mereka paling enggak udah tahu caranya membagi waktu dari kecil. Terus mereka misalnya udah mulai ikut pertandingan nih, itu melatih keberanian, terus melatih kepercayaan diri juga. Jadi banyak hal yang bisa kita peroleh dari olahraga, di samping tambah sehat. Pasti dengan olahraga kita akan menjadi lebih sehat segala macam, itu pasti privilege-nya seperti itu. Tapi selain itu ketika anak-anak udah mulai diajarkan olahraga renang atau olahraga apapun itu, mereka pasti akan belajar manage waktu, lalu mereka diajarkan kemandirian, mereka berani mencoba. Terus nggak banyak juga murid-murid kami dari yang pemalu itu menjadi lebih berani, terus mereka jadi lebih berani, ini loh aku punya keahlian lain selain akademik. Dan kalau kata orang jadi atlet itu bodoh, itu salah. Karena untuk jadi atlet itu mereka harus pinter membagi waktu, pinter mengatur tenaganya. Lalu untuk berenang pun mereka di belakang, kalau kita berenang kan ada block start tuh ya, dari anak-anak jalan, dari tempat duduk orang tua sampai mereka berani berdiri di belakang block start, itu adalah suatu progres yang harus kita apresiasi, karena nggak banyak anak-anak berani stand out sendiri tanpa pendampingan orang tua seperti itu. Dari aku sendiri sih, dari berenang aku udah dapat banyak ya. Saya sekolah itu karena olahraga. Saya bisa mendapatkan kualitas hidup yang sekarang juga karena berenang juga gitu loh. Terlebih keluarga saya keluarga saya adalah keluarga atlet, jadi kita memang ternyata kita bisa loh hidup dari olahraga, asal memang kita ditekuni benar-benar. Jadi benar-benar kita komit, kita benar-benar survive, kita benar-benar berjuang di sini, itu bisa sih. Alhamdulillah sih, mama terutama sangat mendukung, apalagi mungkin papaku pasti mendukung ya, karena papa juga besar dan sampai sekarang pun papaku masih ngelatih juga ya. Kalau mamaku cita-citanya adalah anaknya menjadi PNS. Pengen anaknya menjadi guru. Karena kebetulan saya kan lulusan bimbingan konseling, jadi pengennya jadi guru. Tapi support untuk aku di dunia ini, karena renang udah ngasih banyak ke saya dan keluarga aku gitu loh. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi dalam Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih seputar olahraga renang, kalau di segmen sebelumnya Minsport udah bahas tentang latar belakang Coach Mirza jatuh cinta dengan olahraga renang. Nah, di segmen kali ini Minsport pengen tahu nih lebih dalam tentang Amarta Aquatic. Penasaran? Yuk kita simak ceritanya. Klub renang yang saya dan keluarga saya jalankan sekarang namanya Amarta Aquatic. Kita mendirikan Amarta Aquatic itu tahun 2012. Saya dan adik saya yang mendirikan itu. Jadi yang jadi pelatih adalah
Yang jadi pelatih adalah saya dan kebetulan ayah saya juga gitu loh. Jadi waktu itu adik saya persiapan PON di Riau 2012 dan ayah saya juga berangkat ke Riau tahun 2012. Jadi kita mendirikan Amarta Aquatic itu 2012. Awalnya 7 orang atlet yang bukan siapa-siapa, lalu bisa berkembang sampai sebelum pandemi itu murid kami kurang lebih 150-an orang waktu itu. Lalu pandemi datang, terus murid kami habis. Akhirnya tahun 2021 saya bekerja sama dengan Kak Elsa, salah satu atlet renang nasional juga, bukan mantan Olimpian ya, former Olympian Sydney 2000. Kami mendirikan swimming school di Malang, namanya Amarta ENS. Kenapa Amarta ENS? Karena Amarta dari Amarta Aquatic itu, ENS adalah Elsa Nasution Swimming School. Nah, itu tahun 2021. Jadi untuk tahun 2023 kita udah jalan 2 tahun jalan ya, mau 3 tahun depan. Nah, itu kami di swimming school ada sekitar 7 pelatih. Murid kami sekarang kurang lebih di atas 50 orang. Itu jadi keunggulan dari swimming school, bedanya dengan klub adalah kalau Amarta Aquatic kita fokus dengan prestasi. Jadi anak-anak yang ingin prestasi itu kita arahkan ke klub. Tapi untuk anak-anak yang ingin belajar berenang dari pemula sampai bisa, itu bisa di swimming school. Nah, terus tahun 2023 ini Amarta Aquatic bekerjasama dengan salah satu international school di Malang kami memanage swimming di situ. Itu kenapa kami bekerja sama di situ, karena buat saya itu adalah challenging, yang berbeda, karena di sana yang berenang mostly adalah bule-bule orang luar, ada orang Korea, ada orang Amerika, dari mana-mana, sehingga saya men-challenge diri saya untuk menghandle swimming di situ, karena kurikulumnya berbeda. Kita kalau yang di swimming school kita pakai kurikulum yang udah dibuat oleh Kak Elsa dengan pengalamannya segala macam. Terus kalau untuk yang di international school namanya Wesley School, itu mereka memakai kurikulum saya lupa namanya, American Swimming. Jadi itu sedikit berbeda dan buat saya dan tim itu lebih banyak belajar lagi bahwa ternyata dari apa yang sudah saya ketahui di dunia renang, ternyata masih banyak hal yang harus saya pelajarin lagi kayak gitu. Nah, karena 2023 saya join di sekolah, mereka pakai kurikulum American Swimming, sehingga bulan Mei kalau nggak salah Mei atau Juni, akhirnya saya mengambil certified ASCA Internasional. ASCA adalah American Swimming Coaches Association, di mana di sana kita berkumpul dengan pelatih-pelatih top dunia, sehingga ilmu renang yang saya dapat rasanya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita jadi pengen belajar lagi kayak gitu. Saya mulai dari yang Amarta Aquatic ya. Dari 2012 itu memang untuk syarat pendirian klub memang kita harus mengurus ke federasi berenang. Nah, karena sebelum di klub yang baru ini kan saya udah ada di klub yang lama, lalu dengan pengalaman ayah saya yang sudah punya prestasi dan adik saya juga udah punya prestasi, sehingga saat itu proses kami sangat dipermudah sebenarnya. Meskipun pasti ada ganjalan 1-2 hal sehingga agak lama prosesnya, itu akhirnya kita bisa legal di bawah Federasi Berenang itu tahun 2012. Jadi 1 Februari 2012 kita udah bisa start latihan berenang. Nah, dari 2012 sampai 2015 itu udah ada atlet-atlet kami yang mulai menjuarai event Porprov seperti itu. Sehingga mungkin nama kami udah mulai dikenal segala macam, sehingga setelah dari situ kita balik lagi 2012 itu adik saya berangkat PON
itu ada satu adik saya berangkat PON, terus ada dua atlet kami juga berangkat ke PON juga, tapi di cabur polo air. Itu merupakan suatu hal yang membanggakan buat kami, sehingga itu yang membuat kita pengen terus berkembang. Nah, dari 2015 sampai sekarang pasti ada naik turunnya, fluktuatif prestasi atlet, terus jumlah member yang kita punya pasti ada fluktuatifnya juga. Kalau akhirnya membuat swimming school itu karena murid kita habis, ya saya sok ngide aja, tiba-tiba ngontak Kak Elsa mau nggak bikin swimming school di Malang. Hanya dengan persetujuan Kak Elsa akhirnya kita bisa bikin di sini. Ya, pastinya ada MOU tertentu yang harus kita urus segala macam sehingga akhirnya bisa sampai sekarang. Nah, untuk swimming school kan juga usianya masih sangat muda ya, 3 tahun, jadi belum bisa dibilang kita paling bagus lah segala macam, tapi secara kurikulum yang udah dibuat sama Kak Elsa, insya Allah anak-anak yang berenang di tempat kita itu minimal mereka bisa berenang dengan baik dan benar, dalam arti seperti itu. Terus mereka kita nggak akan teriak-teriak lah segala macam, jadi memang standar kami itu sudah SOP-nya sudah ada, sehingga pelatih harus seperti ini, sehingga anak-anak yang berenang di tempat kita itu biasanya nyaman segala macam. Terus tanya lagi kenapa harus kerjasama dengan international school? Ya itu hal yang berbeda lagi. Jadi Amarta Aquatic sebenarnya bukan membawahi ya, kita berpartner dengan ENS dan sekolah internasional kayak seperti itu. Kenapa bisa sampai seperti ini ya? Karena mungkin berproses ya, kami berproses, saya dan adik saya sebagai co-founder. Saya nggak tahu ya bilangnya founder dan co-founder segala macam. Yang jelas kami berpartner sehingga kita pengen mengembangkan renang di Malang menjadi lebih baik seperti itu. Hai Sobat Olahraga, terima kasih masih setia menyaksikan Sportholic. Wah, ternyata Amarta Aquatic ini bisa dibilang bisnis keluarga ya, karena dijalankan sendiri oleh Coach Mirza dan adiknya. Jadi bisa dibilang dari hobi jadi profesi. Binsport jadi penasaran nih, kira-kira apa aja sih manfaat yang bisa kita dapatkan kalau menekuni olahraga renang? Nah, jadi coach yang gimana nih? Coach yang prestasi atau coach yang untuk anak-anak pemula? Karena itu dunia yang cukup berbeda ya. Kalau yang di dunia prestasi pasti ini sih banyak hal-hal unik ya, karena biasanya awalnya saya nggak mau anak saya jadi atlet renang karena nanti hitam segala macam. Kayak gitu, itu biasanya saya nggak mau jadi atlet renang karena nanti badannya besar segala macam gitu. Nah, tapi ketika mereka akhirnya udah mulai kita ikutin lomba-lomba, akhirnya mereka ketagihan seperti itu. Terus banyak hal kayak misal banyak wali murid itu saya komporin untuk bisa nyetir mobil. Unik kan, pelatih renang tapi nyuruh wali muridnya bisa nyetir mobil karena dia punya mobil, tapi mobilnya di rumah dia naik motor, gonceng anaknya 2, kan kasihan kan. Ya akhirnya beberapa wali murid akhirnya lolos bisa nyetir mobil skala kayak gitu. Terus apa ya, kalau jadi pelatih itu enaknya kita awet muda ya, karena yang kita handle kan anak-anaknya kan kecil, maksudnya usianya di bawah kita kan, atau malah kadang kemarin ada atlet kami itu usianya dia udah married, udah punya anak, tapi dia tetap latihan gitu loh. Nah, kita pengen supaya berenang ini nggak cuma jadi hal yang bisa berenang pada saat kecil aja, kita pengen dia bisa berenang, kalau jadi atlet kita pengennya dia long last kayak gitu. Kalau
sebagai pelatih pemula ya, karena saya harus turun di dalam kolam. Jadi jangan dibilang saya pelatih prestasi nggak bisa ngelatih pemula. Saya pernah ngelatih anak autis, jadi terapi dia. Itu karena dia tantrum, akhirnya sikunya itu kena bibirku. Akhirnya kan bibirku berdarah. Itu dia, Kak Ica mohon maaf ya, saya udah bikin kamu berdarah. Itu ya maksudnya terenyuh ya, karena anak-anak meskipun dia punya kelebihan, ternyata anak-anak ini punya hati yang tulus juga sih. Kebetulan saya juga nerapi anak-anak berkebutuhan khusus juga sih, kayak gitu. Sobat olahraga, sesaat lagi Coach Mirza akan memberikan beberapa tips gerakan dasar renang yang bisa kamu coba. Stay tune ya. Kali ini saya dan adik saya akan memperagakan beberapa gerakan dasar untuk belajar berenang di kolam yang sekiranya bisa berdiri dulu ya, supaya kalian tidak terbang. Oke, stay tune. Kita lakukan sebelum belajar berenang adalah kita belajar caranya bernafas dulu. Oke, kali ini saya dibantu sama Fibri, adikku, untuk praktek caranya belajar bernafas dulu. Oke, pertama tarik nafas dari mulut, terus keluarkan di bawah hidung. Oke, 2 sampai 5 kali ya, 3, 4, 5. Oke, good job. Yeay. Oke, setelah belajar nafas dan luntur, selanjutnya adalah kita belajar kaki. Oke, pertama duduk di pinggir kolam, lalu tekuk lututnya, buka ke samping, buat lingkaran rapat. Tekuk lagi, buka ke samping, buat lingkaran rapat. Usahakan setelah tekuk, telapaknya buka ke samping, buat lingkaran rapat dahulu. Oke, ulang selama 10 gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa telapaknya tetap buka ke samping ya. Buka. Oke, cukup. Oke, selanjutnya adalah kita belajar gerakan tangan. Nah, pada saat gerakan tangan, tangan membuka, kepala tetap di atas. Pada saat tangan ke depan, kepala masuk. Oke. Yuk. Pada saat di atas, tarik nafas. Pada saat di bawah, buang nafas. Oke. Ulang sampai 10 kali, sampai merasa gerakan nafas dan tangan sesuai dengan ritmenya. Oke, setelah belajar nafas, kaki dan tangan, selanjutnya adalah kita belajar koordinasi. Nah, untuk berenang gaya dada, koordinasi pertama adalah 2 kaki dada, lalu 1 kali tangan. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan koordinasi 1 kali kaki, 1 kali nafas. Oke, selanjutnya akan dipraktekkan oleh Kak Fibri. Selanjutnya adalah belajar gaya bebas. Pertama, sebelum belajar gaya bebas, kita harus latihan kaki dulu di tempat, pegang pinggir kolam, kaki, kepala lihat bawah sampai hitungan 10. Selanjutnya, setelah belajar kaki adalah belajar tangan. Sama, nanti tangan pegang di tembok, lalu berenang seperti ini. Nah, nanti sampai 10 gerakan. Selanjutnya adalah belajar nafas. Pada saat belajar nafas, tangan kiri digerakkan dahulu, kepala lihat bawah. Jangan lupa tetap meniupkan gelembung di dalam air, lalu nafas toleh kanan. Oke.
sudah 30 menit Min Sport menemani sobat olahraga di rumah. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga diri dan raih prestasi. Bersama UB TV, aktif dan kreatif.